Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, kita sering mendengar ungkapan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Dan tahukah Anda bahwa ungkapan ini merupakan sabda Nabi SAW ketika menyebutkan tentang sedekah. Perkataan Nabi SAW tersebut mengindikasikan keutamaan orang yang senantiasa gemar bersedekah. Secara lengkapnya, Nabi SAW bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, yakni keluarga dan kerabat. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Sabda Nabi Muhammad SAW ini mengandung pengertian bahwa orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima, karena pemberi berada di atas penerima. Al-yadus sufla atau tangan yang di bawah memiliki beberapa makna. Makna pertama, artinya orang yang menerima. Jadi maksudnya adalah orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Namun, ini bukan berarti bahwa orang yang diberi tidak boleh menerima pemberian orang lain. Bila seorang memberikan hadiah kepadanya, maka dia boleh menerimanya. Demikian juga, jika ada yang memberikan sedekah dan infak kepada orang miskin, dan orang itu berhak menerima, maka boleh ia menerimanya. Makna kedua, yaitu orang yang meminta-minta, sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad SAW, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas yaitu orang yang memberi infak, dan tangan di bawah yaitu orang yang minta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna yang kedua ini terlarang dalam syariat bila seseorang tidak sangat membutuhkan, karena meminta-minta dalam syariat Islam tidak boleh kecuali sangat terpaksa. Rasulullah SAW bersabda, seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan ancaman keras yang menunjukkan bahwa meminta-minta kepada manusia tanpa ada kebutuhan, hal itu hukumnya haram. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa tidak halal bagi seseorang meminta sesuatu kepada manusia kecuali ketika darurat. Ancaman dalam hadis ini diperuntukkan bagi orang yang meminta-minta kepada orang lain untuk memperkaya diri, bukan karena kebutuhan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meminta harta kepada orang lain untuk memperkaya diri, maka sungguh ia hanyalah meminta bara api. Maka silahkan ia meminta sedikit atau banyak. Hadis riwayat Muslim. Adapun meminta-minta karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak, maka boleh karena hal ini terpaksa. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Quran Surat Ad-Duha ayat 10. Kemudian sabda Nabi SAW, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, yaitu saat ingin memberikan sesuatu, hendaknya manusia memulai dan memprioritaskan orang yang menjadi tanggungannya,
yaitu yang wajib ia nafkahi. Menafkahi keluarga lebih utama daripada bersedekah kepada orang miskin, karena menafkahi keluarga merupakan sedekah, menguatkan hubungan kekeluargaan, dan menjaga kesucian diri. Maka itulah yang lebih utama. Mulailah dari dirimu, lalu orang yang menjadi tanggunganmu. Dalam hadis di awal pembahasan ini, Nabi SAW menyuruh umatnya untuk memulai pemberian nafkah dari keluarga. Rasulullah SAW bersabda, 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang kau infakkan untuk memerdekakan seorang hamba saya, 1 dinar yang kau infakkan untuk orang miskin, dan 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu, maka yang lebih besar ganjarannya ialah 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Lalu sabda Nabi SAW, dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Artinya, sedekah terbaik yang diberikan kepada sanak keluarga, fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan adalah sedekah yang berasal dari kelebihan harta setelah keperluan terpenuhi. Artinya, setelah dia memenuhi keperluan keluarganya secara wajar, baru kemudian kelebihannya disedekahkan kepada fakir miskin. Ungkapan yang sama mengenai hal ini telah diutarakan Rasulullah SAW dalam sabdanya, apa saja kebaikan yang aku punya, aku tidak akan menyembunyikannya dari kalian. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya dari kejelekan, maka Allah akan menjaganya. Barang siapa merasa cukup dengan karunia Allah, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa melatih diri untuk bersabar, maka Allah akan menjadikannya sabar. Dan tidaklah seorang diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada anugerah kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulannya, orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Nah, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga setelah mengetahui keutamaan memberi, kita selalu semangat untuk memberi, berbagi, atau khususnya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.